Ya, saya menanggapi. Jadi, Bang Suba, saya sebenarnya eh, poin saya adalah bercerita dari Matius. Jadi eh, berkaitan tentang penghakiman terakhir. Kalau Bang Suba baca dengan baik di Alkitab, itu punya hubungan. Jadi tidak hanya mencabik-cabik ayat, lalu memakai itu sebagai dasar. Kaitan dengan ayat 25 itu punya hubungan dengan pasal 24. Jadi 24, 25 itu pasal 24 dan 25, Matius 24 dan 25 itu intinya adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan itu cerita Yesus sendiri. Yesus yang menceritakan tentang akhir zaman. Maka penegasan Yesus jelas di ayat 25 ayat 31. Pengakuan Allah Bapa terhadap Yesus sebagai uh, anak yang dia pilih atau anak yang dia utus itu terjadi pada saat pembaptisan Yesus. Jadi silakan baca di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu penegasan Allah Bapa di surga kepada Yesus. Saat itu langit terbuka, burung merpati hinggap, dan suara itu terdengar. Dan ini tidak bisa dibantah lagi, bahwa Yesus itu adalah anak yang dipilih, yang diutus ke Bani Israel, karena Bani Israel adalah bangsa yang menyimpang saat itu. Maka keselamatan Yesus bukan hanya terbatas pada orang Israel atau Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Dan seluruh bangsa menerima itu. Begitu. Maka perjanjian baru itu lahir. Nah, perjanjian lama itu menceritakan banyak hal tentang Israel. Tapi karena kecongkakannya, karena uh, banyak hal yang dibuat berpaling dari Allah, akhirnya Allah itu hadir sebagai manusia dalam pribadi Yesus. Lalu keselamatan itu tidak lagi untuk bangsa Israel, Bani Israel, dan itu diteruskan kepada seluruh bangsa. Gitu. Maka setiap orang di luar bangsa Israel itu mendapatkan keselamatan. Maka penegasannya dilakukan oleh para rasul atau para murid Yesus. Dan yang lebih ekstrim adalah didirikan oleh Paulus. Yang sebenarnya tidak ada kisah cerita tentang berjumpa dengan Yesus atau tidak menjadi bagian langsung dari murid Yesus. Tapi perjumpaan di Damsik itu merubah seorang Paulus yang adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang galak, menjadi penginjil, menjadi penjala manusia. Perjumpaannya dan segala hal yang dibuat oleh Paulus itu dalam tuntunan Roh Kudus. Maka Paulus yang sebelumnya adalah Saulus yang sangat ekstrim menentang kerajaan Allah dan membunuh para pengikut Yesus, akhirnya berubah dengan peristiwa di Damsik. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Ya, mungkin saya sedikit. Ya, silakan. Jadi tadi Bang Juma sampaikan bahwa selama 3 tahun Yesus mengajar di sana. Tetapi sesungguhnya itu bukan untuk zaman pada masa itu saja Bang Juma, karena ada perintah di dalam Matius 28 untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini pun Injil tetap diberitakan. Artinya semua yang sudah tahu kebenaran tentang Injil, bukan dalam konteks pada zaman saat itu ya, sampai per hari ini pun sudah tahu tentang kebenaran dan semua perintah yang sudah disampaikan, tetapi kemudian menutup mata, menutup telinga, kemudian menggunakan logika-logika manusia dan tidak mau, bukan satu paksaan ya, tapi tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya Yesus itulah
Allah itu sendiri, nah itulah hukuman itu akan berlaku Bang Juma bagi dia. Karena berita kebenaran sudah disampaikan. Bahkan dia sendiri yang memberitakan itu, bukan lagi melalui nabi. Kalau dulu lewat Musa, manusia masih membantah. Bahkan umat Israel, sampai tadi ada disampaikan oleh teman logika itu, Musa bisa membelah laut, bisa. Tetapi kemudian Musa naik ke gunung untuk menerima 10 hukum Taurat, dia turun, mereka udah membuat lembu dan menyembah kepada ilah lain. Artinya apa? Musa pun tidak didengar. Kemudian Yosua, kemudian Nabi Daud, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya, ya Allah itu sendiri yang harus turun dalam bentuk manusia. Itu yang kami pahami sebagai orang Kristen sesuai dengan dalil-dalil. Misalnya yang sering saya ulang-ulang, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya loh, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Sehingga kenapa Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Bahkan tidak ada batasan untuk boleh diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya mempermudahkan orang untuk mengerti, tetapi tidak mengurangi substansi dari makna daripada isi pemberitaan firman Allah itu sendiri. Monggo silakan mau pakai bahasa Makassar, boleh. Bahasa Manado, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Bali, atau bahasa apapun di seluruh dunia silakan diterjemahkan. Begitu. Supaya Injil itu dia bisa sampai ke seluruh dunia. Seperti tadi yang dikatakan itu bahwa aku yang tadi Bang Juma sampaikan yang pertama itu. Jadi kebenaran itu sudah tahu, tapi kalau tidak mau itu kan tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya hakim dia datang sebagai hakim yang adil dan akan mengadili. Bukan sesimpel seperti Bang Torres tadi bilang, ya tinggal minggir kiri kanan itu gampang, tapi Allah juga Maha Pengasih. Dia akan juga melihat, sehingga ada kambing-kambing juga yang akan dia masukkan ke dalam kandangnya domba. Tetapi ada domba yang dia akan singkirkan, sehingga ada perkataan bahwa enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aku berbuat mujizat demi namamu, betul, tapi akhir hidupmu kan lain. Endingmu kan terakhir lain. Kamu tidak setia, kamu tidak taat, kamu menjadi murtad. Begitu. Tetapi kemudian ada orang seperti yang di kayu salib. Dia tidak pernah mengenal kebenaran firman, tetapi dia bilang, jika engkau berada di jangan pernah engkau melupakan aku. Yesus bilang, saat ini pun engkau sudah berada dengan aku di Firdaus. Tanpa dibaptis Pak, langsung masuk. Jadi kewenangan untuk itu ada sesungguhnya ada di dalam tangan Yesus, kewenangan untuk menyelamatkan itu, bukan hakim di dunia Pak. Pak Torres tadi. Ya, mungkin itu Udah. Pak Gurunda. Oke. Siap, CD menasing eta Pak. Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, sebelum ke sahabat lainnya, gini saudara saya. Yang pertama yang perlu saudara pahami terkait dengan apa yang Anda katakan percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anakku, kan gitu, atau percaya kepada Yesus. Nah, Yesus sendiri menerangkan loh, Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mengantarkan Yesus pada posisi praktisi Judaism. Itu dulu poinnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Kristen mengantar Kristen pada posisi menyembah kepada Yesus. Apakah sama pekerjaannya? Beda. Satu sibuk mempekerjakan jasadnya dan rohnya menyembah kepada esensi yang ada di langit. Yang satunya sibuk mempertuhankan dirinya kepada anak Maria. Beda. Inilah yang saya katakan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan selayaknya orang yang tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah praktisi Torah. Anda apakah praktisi Torah? Tidak, berbeda. Itu yang pertama.
Kemudian ketika ada perintah beritakan Injil kepada seluruh dunia, ya beritakan aja. Apa berita Injil yang harus diberitakan? Perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku nabi, aku rasul, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya beritakan itu kemana-mana. Jangan justru memberitakan orang-orang Farisi punya pengajaran. Dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah pernah menjadi mayat lalu kemudian hidup menjadi Tuhan. Jangan ajarkan itu. Karena bukan itu yang diperintahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Ingat, ketika saudara mengatakan inilah anakku yang kukasihi, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Untuk apa mengaruniakan anaknya? Apakah untuk dibunuh? Tidak. Untuk mengajarkan Bani Israel yang sudah lalai kepada pengajaran Taurat agar kembali kepada pengajaran Torah. Coba Anda lihat dalam Matius 17 nomor 5. Dan tiba-tiba ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yesus, ya Yesus dimaksud di situ. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Jadi yang Anda harus dengarkan Yesus, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Petrus. Yang Anda harus dengarkan adalah Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah dia. Nah sekarang, perkataan Yesus mana yang Anda dengarkan sampai Anda mempertuhankan dirinya? Ada? Tidak ada. Padahal perintahnya dengarkanlah dia. Apa itu? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, Anda bukan Tuhan. Nah, memang dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oh, berarti cuma satu Tuhan. Lantas, you siapa? Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Oh, kamu adalah Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Kemudian yang terakhir. Sebelum pindah kepada teman-teman yang lain. Anda mengatakan tentang Paulus. Bung, sekali lagi saya katakan. Ketika Anda memuji Paulus, dia bertobat, kemudian dia menjadi pengikut Yesus dan seterusnya. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21, di data nomor 8, apa yang dikatakan? Yesus menjawab, waspadalah. Artinya, takutlah kalian, berhati-hatilah kalian. Ini penekanan oleh Yesus. Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Coba, setelah bertobat, Saulus menjadi Paulus, dia mengaku sebagai rasul utusan Yesus. Kemana-mana dia membawa nama Yesus. Memakai nama Yesus untuk memberikan legitimasi terhadap dirinya sebagai rasul. Dia jual nama Yesus bertemu di Damsyik. Lalu kemudian dia mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, mengaku rasul dipilih dari sejak rahim ibunya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ingat, akulah dia maksudnya akulah Tuhan. Orang itu akan datang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Katanya tadi Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata dia, jangan kau mengikuti ketika ada orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti. Ini perintah Yesus. Lalu muridnya berkata, wahai guru, seperti apakah tanda itu seperti apakah tanda itu akan terjadi? Kata Yesus, sebelum itu terjadi, semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pertanyaannya, sebelum ada oknum yang datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kan tidak ada tuh. Ke-12 murid Yesus tidak ada yang mengajarkan sebelum Yesus terangkat, sebelum Yesus itu terangkat yang mengatakan bahwasanya engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Kan tidak ada muridnya itu. Tapi setelah Yesus terangkat, sebelum muncul oknum yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan memakai nama Yesus sebagai rasul,
terlebih dahulu murid-murid Yesus itu teraniaya. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, engkau lebih dulu dianiaya, ditangkap, dipenjara, dan seterusnya. Artinya, kronologis kejadiannya jelas. Yes, Paulus sebelum bertobat menganiaya murid-murid Yesus. Habis itu dia mengaku bertobat, habis itu dia membawa nama Yesus kemana-mana. Sampai suratnya 14 buku. Nama Yesus yang dijajakan. Lalu dia mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan. Kena kepada nubuatan Yesus ini. Jadi saudara, hati-hati ketika berorasi tentang Paulus. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu adalah kelompok manusia yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Paulus untuk kemudian mempertuhankan Yesus. Demikian. Baik, saya bantah. Nggak, tunggu Bang, biar saya tambahin sedikit. Nah, ini supaya langsung kelar nih. Bang Suma, Bang Suma tadi sampaikan Matius 17 ya, tentang pertemuan Yesus, Musa dan Elia. Kalau makanya mungkin Bang Suma jangan baca ayat per ayat, bacanya satu komplit supaya paham. Itu di pasal 17 itu Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang dibawa oleh Yesus di atas gunung itu ada murid yang namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di atas gunung itu Yesus dimuliakan karena berjumpa dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Maka ayatnya berbunyi, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya bahwa Yesus itu adalah posisinya lebih tinggi daripada para nabi. Maka yang datang berjumpa dengan Yesus adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Selesai. Lalu penegasan tentang Yesus adalah Tuhan bukan hanya oleh Saulus. Nanti Bang Suma baca lagi deh Alkitab. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Saat Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Siapa yang punya kuasa menyembuhkan kalau dia bukan Tuhan? Terima kasih. Oke, Iya, lanjut. sebelum ke Bang Juma ya, saya mau nambahin sedikit nih, Masya Allah. Jadi gini ya Bang ya, dengarkan Bang Vicky ya, teman-teman yang lain. Apa yang dinarasikan Bang Juma, Masya Allah luar biasa. Karena apa? Kalau Anda memang melihat ya, ini kita bisa renungkan sedikit. Apakah akan muncul pertanyaan, apakah Anda ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kalian hanya menuhankan Yesus tapi tidak pernah mengikuti ajarannya. Yang pertama poinnya teman-teman ya. Karena apa? Yesus tidak pernah sekali-kali mengaku Tuhan, apalagi minta disembah. Tidak pernah itu. Tidak pernah ada perkataan Yesus sekali-kali mengakui dirinya Tuhan dan minta disembah. Tetapi apa? Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus ya diutus itu untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi lagi-lagi Paulus buat ulah. Paulus meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan babi itu haram. Datang Paulus mengatakan boleh. Yesus itu mengajarkan hukum sunat, untuk disunat. Bukan cuma sunat hati, disunat kulit ketannya itu sampai hilang itu. Diambil itu dagingnya. Datang Paulus mengatakan sunat hati. Banyak sekali ya, bukan banyak sekali. Kalau saya lihat bahkan seluruh apa yang diajarkan oleh Paulus itu sangat bertentangan dengan konsep yang diajarkan Yesus Kristus. Itu sangat bertolak belakang. Gak pernah saudaraku, gak pernah. Nah pertanyaannya, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, kenapa Anda di sini itu tidak mengikuti ajarannya gitu loh? Kenapa?
Dan kenapa kalau memang Paulus ini mengaku utusan atau rasul, utusan Tuhan itu, kenapa dia selalu membawa argumen ya yang bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Yesus? Kenapa? Seharusnya Anda mempertanyakan itu kepada diri Anda sendiri dan Anda cari tahu jawabannya di dalam Bible itu. Baru Anda akan lihat kebenaran itu. Jadi jangan fokus dululah terhadap doktrin, jangan. Kan sudah saya katakan dari awal, tidak ada satupun pernyataan Yesus dengan tegas mengatakan dia itu Tuhan. Tidak pernah. Saya siap kok membantah itu jika ada yang mengatakan atau bisa menunjukkan ayatnya. Jangan keluarkan lagi Yohanes 13:13 karena itu sudah saya bantah tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Guru Unda Jumat. Baik, terima kasih Akhina. Masya Allah. Jadi gini, ketika saudara saya mengatakan Yesus menyembuhkan, maka sama dengan dia adalah Tuhan. Kesaksian Yesus tadi yang saya bacakan itu apa? Kesaksian Yesus apa masih kurang? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini kelihatannya kita harus mengulang materi yang kita sudah sajikan barusan untuk kita memberikan peluang kepada saudara untuk memikirkan. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian. Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menyembuhkan itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Itu yang perlu saudara pahami ya, bahwasanya Tuhan memberikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sebagai pertanda, sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia Bani Israel. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 tuh. Jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang engkau lihat, seperti yang kalian tahu. Itu yang dituliskan di sana. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus menurut Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tetapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi nggak bisa ditawar-tawar karena itu adalah kesaksian Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada orang-orang Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa waspada kepada orang Farisi? Karena orang Farisi itu lihai, mereka cerdas, mereka pintar, mereka mampu mentafsirkan firman Tuhan. Nah, Yesus menekankan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang munafik, engkau orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang, dan setelah dia bertobat, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang permasalahannya adalah agama apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan siapa penganutnya? Karena Yesus menubuatkan itu. Kalau itu tidak tergenapi berarti ada yang salah dengan Yesus. Tapi kalau itu betul pernyataan Yesus berarti harus tergenapi. Nah, orang Farisi mendirikan agama apa rupanya? Selain agama Yahudi, orang Farisi ini mendirikan agama apa? Saya kasih kisi-kisi ya. Di dalam Filipi 3 nomor 4, nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Nah, dia mendirikan agama apa? Ternyata Yesus menubuatkan bahwa orang yang menjadi pengikut orang Farisi itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Mas Aha atau Pak Ferry silakan.
saya menanggapi. Oh ya, Jadi oke. Bang Suma, itu cerita di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu khotbah Petrus, bukan khotbah Tuhan Yesus. Karena saat itu Yesus sudah naik ke surga. Gitu. Jadi Petrus itu dengan tegas juga seperti Paulus menegaskan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh dia, oleh Filipus, oleh para murid-muridnya, itu penyembuhan yang dilakukan dalam nama Yesus. Dan itu misteri. Karena mana mungkin orang yang sudah meninggal itu disembuhkan dan bukan oleh Yesus, tapi oleh murid-muridnya setelah mendapatkan Roh Kudus. Maka yang menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya Paulus, tapi oleh 12 murid Yesus yang dipilihnya. Dan mereka mendapatkan kuasa pada saat peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, bab 2 dan seterusnya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa Bang Suma harus baca lagi bahwa itu bukan khotbah Yesus, tapi khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Maka di Kisah Para Rasul 9 ayat 34 itu kata Petrus kepada Eneas dalam sebuah peristiwa bahwa Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ini dilakukan oleh para murid dengan nama Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin peristiwa ini terjadi. Gitu. Maka dari sekian peristiwa ini, yang lebih berapi-api bersemangat adalah Paulus. Karena dia menyesal saat Yesus hidup, dia malah menjadi antitesanya Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang suka mengejar dan membunuh para pengikut Yesus. Maka waktu dia berbalik di Damsyik dengan kuasa Roh Kudus yang diturunkan oleh Ananias dan Barnabas, dan itu diakui oleh para murid, nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul, bahwa Ananias dan Barnabas bertanggung jawab di 12 murid Yesus, bahwa Paulus yang dulunya Saulus adalah Paulus yang sudah berubah. Dan saat itu Paulus menentang tentang agama Yahudi. Masa dia sendiri mau menantang bangsanya sendiri gitu. Tapi yang saya mau garis bawah sini adalah bukan Paulus satu-satunya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi semua murid. Maka Filipus juga membuat mujizat di Mina, dan peristiwa itu banyak terjadi. Nanti bisa baca di Kisah Para Rasul. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Di dalam Lukas 2 ya, ayat 11 itu malaikat yang berkata, sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Jadi jauh sebelum Paulus lahir, Pak, malaikat sudah berkata, telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi Paulus ini memang seorang yang tadinya membenci orang pengikut Yesus ini, membunuh, dan kemudian setelah dia mendapat penglihatan, dia kemudian berbalik dan bertobat. Tetapi orang kemudian tidak percaya. Bahkan murid-murid juga ketakutan waktu ketemu sama Paulus. Bagaimana bisa ini orang yang tadinya begini kejam. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hati seorang, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Yesus datang itu sebenarnya untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang memang, dan ada Yesus bilang bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan, hidupnya dalam dosa. Bahkan ada lelucon yang bilang, kok masa pelacur yang masuk duluan? Ya karena mereka mau bertobat, karena mereka mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Bukan seperti kita yang di mulut kita berbicara terkait firman, tetapi sesungguhnya kelakuan kita seperti ibarat kubur yang dicat putih tetapi isinya di dalam itu busuk. Itu yang mungkin yang disampaikan. Lalu kemudian tadi saya mau bilang apa ya, tadi Bang Juma tadi ada bawa terkait apa ya, lupa lagi.
Iya begitu Bang Juma. Jadi jauh sebelum Paulus menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus sudah disampaikan oleh malaikat, bahkan di dalam nubuatan Hakim yang adil, Bapa yang perkasa, Allah. Di dalam Yesaya itu sudah disampaikan bahwa Yesus akan datang. Tetapi Yesus sendiri tidak mau menyatakan dirinya. Biarkan saja kalian mengaku dengan mulut kalian. Saya pernah kasih contoh seperti seorang yang hebat dalam dia melakukan satu kebaktian, atau seperti Bang lah, katakanlah mampu untuk mengajar. Bang gak pernah tepuk dada Bang bahwa saya ini jago, saya hebat. Tapi biarkanlah orang yang menilai. Maka netizen akan menilai, wah memang abang kita ini memang ahli dia di dalam memperkatakan firman Tuhan, maupun baik di dalam kitab Abang maupun dalam kitab kami. Begitu. Dan memang dia mengambil rupa sebagai hamba dalam kekudusannya, dan dia mengajarkan untuk tetap lemah lembut, tetap mengajarkan untuk mengasihi musuh. Saya pernah dengar kemarin ada yang ketawa ketika penjajah datang, nanti kita cuci kaki penjajah, tetapi Yesus melakukan itu. Dia mencuci 12 muridnya punya kaki Bang. Itu dia memberikan teladan bahwa kalau kita seperti ini, bahwa dunia ini akan aman, tidak ada lagi peperangan, karena kita saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi. Mungkin itu sementara Pak. Terima kasih, silakan dilanjut. Oke, baik, sedikit ya sebelum teman-teman muslim. Jadi gini saudaraku, saya katakan kepada saudara semua, andai saja seluruh dunia, manusia, seluruh dunia, bahkan tumbuhan dan hewan pun sekiranya bisa berbicara layaknya manusia, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Saya lebih percaya kepada Yesus daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi tentang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Itu cara logika berpikirnya itu begitu. Masakan kita menganggap orang yang mengaku dirinya bukan Tuhan sebagai Tuhan oleh karena orang lain? Orang Majus datang mempertuhankan dirinya. Orang yang kerasukan roh jahat mempertuhankan dirinya. Orang yang kaget menyebut, ya Bapakku, ya Allahku di depan dia. Lantas kemudian itu kita ikuti. Kenapa tidak mengikuti Yesus? Kan sudah jelas tadi tuh. Dengarkanlah dia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima firmanku. Kan Yesus yang harus menjadi acuan. Bukan orang yang ada di sekelilingnya dia. Maka saya katakan, apapun dan siapapun orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, selama Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menyadari gelar Yesus sebagai anak itu sudah menjadi takaran kesalahan orang yang mempertuhankan Yesus. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Anak Tuhan di dalam konsep Yahudi itu adalah orang yang soleh di dalam konsep Islam. Artinya orang yang dekat kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Apa pembuktian datanya? Coba Anda lihat di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Makanya Yesus mengatakan, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Itu Yesus itu orang diurapi dia. Orang yang dikasihi, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sehingga ketika dia disebut anak, maka dia sama dengan bukan Tuhan. Sebab anak Tuhan sama dengan orang yang mendengarkan didikan Tuhan, layaknya orang yang dididik oleh ayahnya sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa yang dipekerjakan oleh Bapa, itulah yang aku lihat untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan jelas tuh. Artinya dia ini anak Tuhan, membuktikan bahwa dia bukan Tuhan.
Itu. Kemudian kembali kepada kisah para rasul. Ketika saudara membawa data itu, mau dia Petrus kek, mau siapapun kek, yang ada ketika dia tertulis dalam kitab saudara, selayaknya Anda mempertimbangkan itu untuk Anda renungkan. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kurang apa ini? Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus membuat saudara-saudara mempertuhankan dia. Sementara kitab saudara menuliskan mujizat, kekuatan, tanda-tanda itu hanyalah perantara yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Tuhan membela lautan. Melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Tuhan membangkitkan Lazarus. Melalui siapa? Melalui Yesus. Kurang apa? Sedangkan Yesus sendiri bersaksi tentang itu. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa segala mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang kulakukan, pekerjaan itulah yang kemudian yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi saya katakan sekali lagi saudaraku, seluruh manusia bahkan tumbuhan dan hewan berkata Yesus adalah Tuhan, saya tetap berpegang kepada perkataan Yesus bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Silakan yang lain. Silakan Bang Logika, monitor. Atau mau langsung ditanggapi? Silakan. Malik Punomani Luna. Langsung pihak Kristen, Bang Harepa. Salam salam. Izin bang sedikit bang. Iya. Silakan. Oh, iya, dengar bang ya suaranya. Ya nanti biar maksudnya gini, biar nggak hilang-hilang gitu kan. Jadi kita tetap sejalan gitu. Saya tambahin sedikit ya bang ya. Oke, jadi gini ya bang ya. Kalau anda menarasikan ya, oh Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan karena apa? Ini analoginya. Dia tidak akan membusungkan dada mengatakan ini aku adalah Tuhan dan gini sebagainya. Bukan seperti itu konsepnya Bambang. Dengarkan, Tuhan itu harus tegas. Ketegasan Tuhan bukan berarti menunjukkan dia lagi membusungkan dada, bukan. Tapi supaya orang-orang bisa tahu siapa dia. Setelah dia memberitahu, mengabarkan dia Tuhan atau bukannya, baru orang, ya itu terserah kembali kepada orangnya. Saya kasih contoh kepada anda. Jikalah kita, padahal anda tadi kan sudah menarasikan tidak ada Tuhan. Kenapa? Nanti dia bukan membusungkan dada. Nah ini saya kasih analogi yang jelas ya, yang bisa diterima akal logika kita. Seperti ini. Ya. Jadi kalau memang ya hanya karena kita lihat Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang mati ini dan sebagainya, karena itulah kita menganggap dia Tuhan. Coba bayangkan teman, saya mau bertanya, apakah prasangka manusia itu benar atau bisa salah? Apakah prasangka manusia itu bisa dibenarkan 100% atau manusia itu bisa salah? Karena manusia itu tempatnya salah, apalagi ini tentang esensi ketuhanan. Kenapa ada orang menyembah yang namanya batu? Kenapa ada orang menyembah yang namanya pohon? Menyembah yang namanya kuburan? Ya sama, apa bedanya dengan Yesus? Padahal kuburan nggak pernah itu ngaku Tuhan, tapi dituhankan juga. Lihat Al-Quran berbicara dalam Quran surat Toha ayat 14. Yang artinya Allah mengatakan, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku, ya, dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Allah menegaskan, bukan lagi menunjukkan siapa dia. Karena apa? Dalam konteks keyakinan Islam, seandainya seluruh manusia ya memeluk agama Islam dan taat kepada Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun tentang kebesaran Allah, nggak akan. Tapi sebaliknya, seandainya seluruh manusia di permukaan bumi ini ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Enggak akan. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, iblis dan lain-lain. Itu bukan karena Allah butuh dipuji, bukan. Jadi anda harus letakkan dong konsepnya yang jelas, yang benar.
Tuhan itu harus bisa menunjukkan gitu loh. Betul kata Bang Juma gitu. Nggak mungkin seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk, baik itu binatang, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan menuhankan Yesus. Kalau memang tidak ada perkataan Yesus tentang mengatakan dirinya, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Saya pun tidak akan, saya orang yang kedua yang mengikuti Bang Zuma, tidak akan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Memang tidak ada tercatat, tertulis di dalam Bible atau keluar dari mulut Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, nggak pernah. Oke, sekian dan terima kasih ya. Oke, langsung ya saya jawab ya Bang. Ya, langsung aja Bang. Kali saya sampaikan, tapi abang nggak ini. Kalau tadi yang perkataan itu bukan perkataan orang majus, itu perkataan malaikat. Nanti tolong dibaca. Bahwa sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus Tuhan, itu malaikat yang berbicara. Iya, yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan demikian Yesus sudah mengakui bahwa Yesus itu Bapa. Ya, nanti tolong dibaca, direnungkan, diresapi. Kalau memang kalau baca saja harus objektif supaya bisa memahami, karena memang memahami ini tidak gampang, Pak. Mohon maaf ya, saya tidak paksa untuk memahami, tapi itulah perkataan yang sudah jelas-jelas di firman. Siapa yang setelah melihat Bapa, melihat aku ya sudah melihat Bapa. Begitu Bang. Banyak ayatnya, mungkin nanti ditambahkan oleh Bang Vicky ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat di poin Tuhan Yesus adalah yang pertama, Yesus itu diakui oleh malaikat. Yang kedua, Yesus diakui oleh Allah Bapa, Sang Pencipta. Pengakuan Yesus pertama oleh malaikat saat Yesus mau lahir, yang tadi disampaikan oleh Bang Phil. Yang kedua, Yesus diakui sebagai anak utusan atau anak Allah Bapa sendiri di dalam pembaptisan. Yang tadi saya sudah sampaikan ayatnya. Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, tapi dalam sebuah kiasan, karena Yesus itu hidup dan berkhotbah semua dalam bentuk perumpamaan. Makanya waktu Yesus dikatakan bahwa apakah engkau Mesias? Lalu Yesus menjawab, ya seperti apa yang engkau katakan. Selesai. Kalau kita lihat, kalau teman-teman Muslim baca Alkitab dengan baik, ini seorang anak Allah yang kasih tinggal tahta di surga, datang ke bumi, lalu lahir di kandang. Tujuannya apa? Tuhan Yesus datang buat orang yang paling hina, manusia yang dihina seperti binatang. Itu. Yang kedua, Tuhan Yesus harus wafat di kayu salib untuk menjalankan visi Bapa bahwa manusia harus diselamatkan karena kegagalan bangsa Israel. Dari sekian nabi yang diutus, tidak ada arahan yang jelas buat bangsa Israel. Yang ketiga, Yesus bangkit di hari ketiga. Saat terpisah tubuh dan jiwa, Yesus naik ke surga. Peristiwa yang luar biasa kalau teman-teman baca. Yesus menyampaikan di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bangsa Israel dan Roma diampuni. Tanda yang betul Allah hadir dan menjemput anaknya atau putranya adalah dan peristiwa gempa bumi dan bait Allah terbelah menjadi dua. Saya pikir teman-teman harus baca ini dulu untuk memahami siapa Yesus. Jadi tidak bisa pakai panggal-panggal ayat-ayat dicomot-comot lalu cerita gitu.
supaya teman-teman paham. Saya menyampaikan tidak boleh egois dan lalu tidak boleh membaca ayat lalu menerangkan itu sesuai dengan pemahaman teman-teman, tapi dibaca secara keseluruhan. Gitu. Pada hari ketiga Yesus bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia Allah, Allah yang sejati. Allah tidak dikuasai oleh maut. Dan perjumpaan terakhir dengan para murid, Yesus naik ke surga. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dengan seluruh peristiwa ini, para murid menyatakan dengan sah, Yesus itu Tuhan. Alkitab sudah menyatakan. Gitu. Dan Tuhan Yesus tidak seperti Nabi Muhammad yang keluar-keluar di mana bahwa saya Oke, adalah Nabi. Pak. Yohanes 17 ayat 3 bunyinya Bapak tahu? Yohanes 17 ayat 3. Kuya. ya bisa dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau itu siapa? Pertama saya mau katakan untuk ayat ini. Engkau itu siapa, Bapak? Ini Ini saya mau moderator terangkan. ngapain ikut-ikutan ini? Bukan moderator. Gue baru ngomong, ya Allah, dikata moderator. Iya, Iya, siap. saya mau sampaikan nih. Kehadiran Yesus dalam ayat ini, kalau Bapak baca perikopnya, itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke? Doa Yesus yang Yesus sampaikan adalah kepada Bapa di surga. Kenapa? Yesus masih manusia. Ini asumsi Bapak nih. Ini asumsi Bapak nih. Bukan asumsi. Ini jelasnya. Maka Pak, hubungan saya di ingatkan ayat lagi, 3. jangan pernah bawa perikop, Pak, ya. Karena nanti akan ada tantangan di mana perikop mengatakan tentang ketuhanan Yesus. Tunjukkan kepada kita satu aja ya perikop, satu perikop aja yang menunjukkan tentang ketuhanan Yesus, gitu. Judul perikopnya mengatakan Yesus Tuhan itu, gitu. Makanya Jadi tadi- jangan bawa perikop, ya. Karena kita tetap ini- membawakan data seperti itu. Ya, saya baca perikop supaya teman-teman paham bahwa ayat itu menceritakan tentang apa, karena dia benang merah, Pak, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke? Dan ini yang kesalahan teman-teman Muslim ini, karena suka mengambil ayat-ayat, gitu. Maka di ayat ketiga itu Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah manusia Utusan. dan bukan utusan. Lah ini Yohanes Kalau- 17 ayat 3. Bang Rosid arahin ke Bang Juma dulu, Bang Rosid. Biar kelar dulu. Ya, lanjut. Silakan Gurunda. Oke, jadi Maaf, gini, Maaf. nggak apa-apa saudaraku, nggak apa-apa, gurundaku yang tercayang. Jadi begini saudara, pada prinsipnya dialog ini dibangun itu karena asas kasih sayang ya. Kita menyayangi saudara-saudara Kristen dan saudara Kristen tentu juga menyayangi kita yang Muslim ini. Sehingga ketika ada di antara kita itu yang merasa perlu memperingatkan, mari kita saling memperingatkan. Terkait dengan Yesus, sekali lagi ini untuk yang kedua kalinya saya katakan. Kalaupun seluruh dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan mempertuhankan Yesus, saya lebih percaya kepada Yesus itu sendiri, yang mengatakan dirinya adalah bukan Tuhan. Nah, Anda pun mengatakan barusan, Yesus itu bukan Tuhan. Dengan kata apa? Anda mengatakan pada saat dia menjadi manusia. Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu tidak disipati oleh Tuhan. Tuhan itu selamanya Tuhan. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Apalagi sampai 33 tahun berhenti menjadi Tuhan, menjadi manusia dia. Tidak. Ingat, di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9 jelas dikatakan di sana, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Untuk itulah dia mati supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus ketika dia menjadi manusia,
Dia bukan Tuhan. Nanti mati, tujuan kematiannya adalah untuk menjadi Tuhan. Berarti syarat untuk menjadi Tuhan bagi Yesus adalah harus menjadi mayat dulu. Apakah ini bisa dilogikakan bahwasanya konsep Tuhan yang diajarkan oleh para nabi ini lolos? Tidak mungkin, Bung. Lisan saudaraku mengatakan tidak demikian. Yesus mempercontohkan berdoa sebab pada saat itu dia adalah manusia. Hayo, hayo. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi manusia? Apakah Tuhan itu bisa dibentuk menjadi ciptaan? Apakah Tuhan pernah menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan? Logika-logika seperti ini yang harus disusun ketika ada amanat dalam kitab saudara. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu jelas tuh. Yesus manusia. Karena pada saat itu dia menjadi manusia. Wow. Ternyata Tuhan pernah menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan. Ini logika cacat, Bung. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada orang Farisi. Sebab orang Farisi ini akan mentobatkan orang Romawi dan Yunani yang mempertuhankan manusia, mempertuhankan dewa-dewa, mempersembahkan manusia kepada dewa mereka, dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba Anda lihat, coba Anda sadari, coba Anda renungkan. Apa yang Anda barusan katakan? Oh tidak, karena pada saat itu Yesus menjadi manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yesaya 43 nomor 10 di situ jelas dikatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi pernah membentuk dirinya menjadi manusia sehingga dia bukan Tuhan, menjadi mayat, lalu kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan kembali, itu tidak bisa disifati kepada Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh memang kami Kristen itu adalah agama politeisme, kami Kristen itu adalah agama Helenisme. Boleh, tapi selama Anda mengatakan Tuhan kami satu, Tuhan kami Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, selama itu Anda mengotori mulut Anda dengan sesuatu yang tidak benar. Sekali lagi saudaraku, Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Apa itu? Coba Anda baca ketika orang hakim-hakim itu mengatakan, apakah engkau anak Allah? Apa yang dikatakan? Engkau telah mengatakannya. Sesungguhnya anak manusia. Nah, coba. Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya anak manusia. Berarti Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia itu bukan Tuhan. Apapun judulnya. Apapun yang Anda narasikan untuk itu. Anak manusia bukan Tuhan. Anak Maria bukan Tuhan. Itu poinnya. Tapi kalau Anda ingin menegaskan bahwa kami ini pengikut Paulus, kami ini adalah pengikut orang Farisi, ya silakan. La ikraha fiddin. Saya angkat tangan, saya berserah diri kepada Allah dari yang demikian itu. Silakan. Oke Bang, saya nambah satu. Saya mau lemparkan satu pertanyaan aja untuk mereka nih ya. Dengar Bang ya, untuk teman-teman Kristen di sini. Biar nggak ya. lanjut. Iya, jadi gini ya untuk abang-abang ya, teman-teman saya Kristen. Ya, kalau kalian memang ngotot ya mengatakan Yesus itu Tuhan, ya, tolong tunjukkan kepada satu aja ayat ya yang menjadi rujukan kalian gitu, yang menguatkan iman keyakinan kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ingat, ayat yang akan kalian bawakan nanti itu jangan ada bantahannya dari Bible itu sendiri. Ya, saya ulangi sekali lagi, tolong tunjukkan kepada saya satu ayat aja sehingga membuat kalian kuat keyakinannya terhadap ketuhanan Yesus. Ya, satu aja yang betul-betul membuat kalian yakin Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ingat, dalil itu betul-betul tidak bisa dibantah oleh Bible itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Nanti itu yang akan saya tanggapi, akan saya berikan apanya. Lanjut. Ya. Sebenarnya dalil sudah disampaikan tadi Bang. Bang mungkin kurang nyimak. Jadi kalau Saya menyimak gitu, tapi saya butuh penegasan di sini. Satu dalil saja yang betul-betul membuat kalian yakin terhadap ketuhanan Yesus, tapi dalil itu nggak bisa dibantah, baik secara dengan ayat-ayat dari Bible atau secara akal pikiran dan logika. Karena apa? Ya, karena harus sesuai dan harus bisa diterima. Karena apa? Agama yang benar bukan hanya untuk Kristen, tetapi untuk seluruh manusia yang mengaku menggunakan akal pikiran dan logika yang benar, yang sehat.
Kecuali Anda mengakui untuk mengimani Yesus kita harus hilangkan dulu akal pikiran dan logika yang sehat. Intinya pakai logika yang sakit, baru saya akan terima seperti itu. Oke, silakan ditunjukkan nanti, tunjukkan ayatnya. Kalau memang nanti kamu bisa meyakinkan saya secara logika saja, nanti kamu bisa memberikan saya logika yang logik gitu ya, sehingga saya tidak bisa membantah, maka saya akan beriman kepada Yesus. Sekian dan terima kasih. Lanjut Bang Hos. Ya, ya. Saya kembalikan kepada Hos. Iya, terima kasih. Jadi Bang Juma tadi ada perkataan bahwa ada kenapa percaya kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan seterusnya. Itulah ke-12 murid Yesus yang menyaksikan peristiwa. Dan mereka memberikan kesaksian. Jadi bukan atas tuturan seorang Yesus sendiri, Bang. Kemudian 12 murid itu juga memiliki 70 murid. Dan seterusnya, sampai kepada Paulus juga bahkan memiliki murid. Lalu kemudian kalau kembali kepada Yesaya 43, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Logika, engkau ini kepunyaanku. Itulah wujud daripada kasih sayang Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, jadi memang kalau mujizat, semua nabi mungkin bisa bikin mujizat, tetapi ketika bangkit daripada kematian, itu adalah kekuasaan Allah. Tidak ada seorang nabi pun bisa melakukan itu, bisa bangkit. Oke, kalau saudara-saudaraku berdalih bahwa dia berbuat itu atas kehendak Allah, karena memang dia itu Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu akan kita kembali ke situ, Bang Juma. Jadi murid-murid itu harus, dan itu merupakan saksi. Kalau Bang Juma bersaksi tentang diri Bang sendiri kan nggak ada yang membuktikan. Tetapi kalau ada orang lain bersaksi, itu lebih menguatkan. Begitu. Mungkin logikanya seperti itu, Bang, logika. Iya, mohon ya, makasih. Sedikit saya tambahin Burunda semuanya. Gini Bang, kadang saya suka gemes ya ketika nama Paulus dibawa-bawa gitu. Paulus itu sebenarnya dalam 12 murid Yesus itu juga dia itu orang yang apa ya, kayak kalau nongkrong tuh kayak lu tuh nggak diajak gitu. Paulus tuh kayak gitu Bang. Kalau memang abang selalu mengatakan bahwasanya Paulus itu Paulus, siapa aja yang mengakui Paulus bahwasanya dia adalah rasul pada zamannya. Bahkan dia tidak malu mengatakan dirinya rasul. Ada banyak ayat Bang mengatakan, kalau abang mau baca di 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 2 ayat 8, ayat 7 kalau nggak salah tuh. Banyak Bang, ada 9 Bang. Dia mengaku dirinya rasul. Tidak ada yang mengakui selain dirinya. Contoh 2 Timotius 1 ayat 1, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Itu dia sendiri yang mengatakan dirinya. Begitu Bang. Jadi kalau abang sering sebut-sebut Paulus, saya belum pernah ketemu ya ayat yang lain yang murid-murid Yesus mengatakan bahwasanya dia itu benar rasul, percayalah dia. Belum pernah sih Bang. Cuman ya kalau abang tetap keke ya mungkin juga sudah ketahuan bahwasanya abang mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah mengaku dirinya akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, bagaimana dengan Paulus? Kenapa dia ngaku-ngaku kalau memang Yesus yang dibela-bela bahwasanya Yesus tidak akan pernah mengaku-ngaku dirinya karena dia merendahkan diri. Kalau Yesus merendahkan diri, kenapa muridnya yang satu ini, si Paulus ini nyombong kalau dia itu rasul? Sampai 9 kali dia ngaku-ngaku. Silahkan Bang, ditanggapi Bang. Kalau ada yang menambahin juga silahkan yang lain. Izin ya. Bang Vicky dulu, Bang Vicky. Ya. Silakan akhi logika, mungkin ada yang penambahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gurunda. Waalaikumsalam Gurunda warahmatullahi kawas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ibes kawat Iya. koyo. Saya sih Saya cuma mau menegaskan Oke, bagi- silakan Nahi, silakan. Gurunda aja dulu mungkin Ya. nge-lag itu. Logika. Langsung sebentar Bang Logika. Halo? Gurunda, langsung Gurunda. Izin sebentar Bang Logika. Silakan Gurunda. Iya, saya melihat ada hal yang menggelikan ya. Ketika saudara mencoba mengambil narasi Yesaya 53 itu. Ingat, Bung? Ingat? Saya sudah berapa kali mengatakan Yesaya 53 itu sama sekali tidak kena poin manapun. Data nomor 1 sampai 12 sedikit pun tidak ada menyentuh kepada Yesus. Saya kasih contoh satu. Yesaya 53 nomor 11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu. Kalau Anda mengatakan bahwa itu untuk Yesus, gugur. Mapata sela-sela tuh. Gugur. Ternyata Anda mempertuhankan hamba Tuhan. Makin parah itu. Lalu kemudian dikatakan sebagai orang yang benar. Jadi Yesus itu adalah orang yang benar. Kalau itu untuk Yesus. Justru kalau Yesus itu adalah orang yang benar, maka Yesus tidak boleh dibunuh. Karena Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Itu kan perintahnya tuh. Akan semakin memberatkan saudaraku ini kalau menggunakan kitabnya Yahudi untuk mendudukkan Tuhan yang Anda sembah yang berasal dari manusia itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan, Bang Suma. Sebab di dalam Yohanes 1 diterangkan firman itu telah menjadi manusia. Wow. Tadi di Yesaya 43 nomor 10, saya sudah menerangkan kepada saudara, tidak ada Tuhan yang dibentuk, artinya tidak ada Tuhan yang menjadi. Menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu hal biasa. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik yang nampak kita lihat maupun yang tidak nampak, itu semuanya berasal dari firman. Semuanya berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu itu tercipta hanya dengan Tuhan berkehendak. Lalu Tuhan berkehendak dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Jadilah terang, jadilah terang. Jadilah hamil, jadilah hamil. Lahirkanlah Yesus, lahir Yesus. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari firman. Firman menjadi manusia itu hal biasa. Sama seperti ketika saya berkata, aku pingin makan nasi atau aku pingin minum kopi campur masako. Karena saya penguasa, maka pembantu saya membuatkan itu. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama dengan Bang Suma. Dan perkataan itu telah menjadi kopi campur masako. Apakah saya yang berubah menjadi kopi dan masako? Tidak. Itu logika sederhana, Bung. Dan ingat, Anda harus membedakan antara sifat yang melekat pada diri Tuhan dengan perkataan, dengan firman. Firman itu bukan sifat. Firman itu bukan sifat. Firman itu adalah bias daripada sifat. Contoh, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku, Tuhan memiliki sifat. Apa itu mulut? Mesin yang menghasilkan perkataan. Mulut. Segala yang keluar dari mulut itu bukan mulut. Segala yang keluar dari mulut itu bukan yang empunya mulut yang keluar dari mulut. Tetapi yang keluar dari mulut itu adalah apa yang dikehendaki oleh sang pemilik mulut. Jadi Yesus itu keluar dari mana? Karena dia firman, tentu keluar dari mulut. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Yesus bukan mulut. Yesus bukan kehendak. Dalam arti kata pemilik kehendak, bukan. Yesus ini adalah ciptaan yang keluar dari mulut. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu pada mulanya keluar dari mulut. Disebut firman. Perkataan, kehendak Tuhan, ide Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan alam? Dengan cara berfirman.
Bagaimana cara Tuhan kemudian menciptakan Yesus? Dengan cara berfirman. Maka firman itu diantar oleh Gabriel. Gabriel menyampaikan kepada ibunya, "Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan agar engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus." Apa yang terjadi? Terjadi kun fayakun. Aku menginginkan wanita perawan itu melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Makanya Yesus dikatakan hamba. Makanya Yesus dalam Yohanes 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah. Kenapa dia menyembah? Karena dia hamba Tuhan. Kenapa dia hamba Tuhan? Karena dia ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia bukan Tuhan. Itu sesederhana itu. Tapi kalau Anda ingin mempertahankan, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Silakan dengan agama saudaraku, kita hanya diskusi, meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok, melenturkan sesuatu yang tegang-tegang, kan gitu ya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada teman-teman, silakan kepada akhi logika ditambahkan. Habis itu saudara Kristen silakan tanggapi. Silakan Ustadz Oke. Logika. Jangan bilang Ustadz bang nanti apa nanti. Oke ya. Jadi gini, saya hanya ingin menegaskan kembali karena saya mumpung di sini kan nama logika ya. Jadi saya nggak memaksa Anda untuk mengeluarkan dalil, ya. Tapi kalau jika Anda ingin meyakinkan saya dengan dalil, ya silakan boleh. Tetapi tidak harus pakai dalil. Sekarang Anda ya rancang satu logika atau satu perumpamaan, ya. Bagaimana cara Anda bisa meyakinkan saya tentang ketuhanan Yesus tanpa bisa dibantah? Jadi ya ingat ya, ini tugas kepada saudara Kristen yang di sini. Saya membuka hati, saya membuka pikiran saya. Ya saya mencoba untuk membuka diri untuk Kristen. Bagaimana cara Anda bisa meyakinkan saya? Jadi tolong berikan saya satu statement saja, enggak harus pakai dalil yang ada di dalam Bible. Ya, boleh dengan logika Anda, boleh dengan cara berpikir Anda. Silahkan yang merasa bisa meyakinkan saya, yang bisa memberikan statement yang tanpa bisa saya bantah nanti, ya. Oke. Jadi tugasnya cuma itu ya teman-teman ya. Berikan saya satu statement, ya yakinkan saya bahwasanya Yesus itu betul-betul Tuhan, bukan manusia. Oke, sekian dan terima kasih, dan saya harap ini betul-betul ditanggapi karena nanti ya setelah ini saya pun akan tanggapi jawaban Anda. Sekian dan terima kasih. Silakan. Terima kasih Ustadz Logika. Silakan Bang Vicky, Bang Fel atau Bang Masaha mau ditanggapi tentang ketuhanan itu. Apa mula mana ini mau Habis teman Kristen Dinda Kores boleh masuk, yang lain Iya. Muslim lain boleh masuk, silakan. Iya, Sensei Kores. Silakan nanti setelah kayaknya nggak ada yang bisa ya. Emang berat memang Yesus nih jadi Tuhan. Oke, silakan. Silakan teman-teman. Iya. Kayaknya mesti Iya, silakan. campur rumah saku dulu nih. Iya betul, memang harus fokus Bang. Silakan, Bang Fel atau Bang Vicky? Iya, mungkin Bang Vicky dulu ya. Silakan Bang. Oh, Bang Vicky. Oke, dilempar oleh Bang Vicky. Interupsi. Siap. Interupsi dulu. Saudara Arasik, jangan pernah menyebut Tomatius, bukan tomat. Timotius. Lila Pak Kampung. maaf. Ntar dibilang kita mau bikin pecel lele. Iya, Tomatius. maaf. Tuh, Masya Allah, saya dikoreksi sama Gurundaku. Makasih Gurunda. Makasih, Masya Ya, Allah. nanti dibilang Maaf ya menghujat teman-teman gitu ya. Iya, maaf teman-teman ya. Memang Ini suka begitu Arasid saya. parah juga Gurunda. Tertullianus dibilang tetanus, parah dia. Iya, enggak. Maaf ini tambah. Mungkin juragan batu dulu, juragan batu. Ya, silakan. Iya, silakan Bang Vicky. Bang Kores. Bang Kores, Sensei Kores. Enggak, tadi mau nanggapi pertanyaannya Bang Kristen Logika? belum. Kristen belum. Ya, silakan baik. Mungkin tanggapi. saya- Ya, silakan. saya Tafadhol. menanggapi dari siapa? Dari Pak Logika ya. Dia cerita tentang Yohanes 17 ayat 3. Yang diceritakan Tidak ada Yohanes- membawa itu Pak. Mohon maaf saya dikit ya. Saya tidak ada membawa Yohanes 17 ayat 3 enggak. Tantangan dari saya, boleh ya bapak-bapak yang ingin memberikan tantangan ialah tolong berikan saya satu statement atau argumen, yakinkan saya bahwasanya Yesus itu benar-benar Tuhan tanpa bantahan nanti Pak gitu. Jadi tugas Bapak adalah meyakinkan saya, bukan hanya lewat Bible, tidak. Boleh Bapak menarasikan atau framing Bapak, silahkan.
pokoknya nggak harus merujuk kepada Alkitab, tidak. Bebas Bapak untuk kali ini ya, untuk meyakinkan saya bahwasanya Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Sekian dan terima kasih. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ini. Kalau saya pasti akan mengkaitkan dengan Alkitab, karena Alkitab sebagai fondasi utama. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu menerangkan Tuhan Yesus dalam berbagai macam perumpamaan dan dalam berbagai macam cerita. Seperti di Yohanes yang tadi disampaikan di 17 itu menceritakan Yesus adalah saksi atau adalah utusan. Lalu di Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus diceritakan sebagai akulah guru dan Tuhan. Nah, penekanan Yesus sebagai Tuhan itu bisa terlihat melalui segala peristiwa yang sampai hari ini itu dirasakan tentang keilahian atau ketuhanannya Tuhan itu atau Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika peristiwa kelahiran. Itu kita tidak bisa bantah bahwa malaikat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria melalui sebuah proses yang tidak bisa diceritakan secara logika, dan itu misteri. Yang kedua, peristiwa Yesus datang ke dunia itu untuk membuat hubungan kembali manusia dan Allah karena dosa. Lalu yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah dan peristiwa kebangkitan. Dan penegasan yang berikut adalah dengan terangkatnya Yesus ke surga. Itu diteruskan oleh para murid dengan melakukan penyembuhan, membangkitkan orang yang sudah mati, dan segala hal sampai Alkitab ini dibawa ke seluruh dunia. Dan sampai hari ini, pengakuan tentang nama Yesus itu terjadi di setiap kali peristiwa dan mujizat yang dilakukan oleh para murid atau oleh Yesus sendiri, itu terjadi hari ini. Dan itu dilakukan oleh banyak hamba Tuhan, pendeta dan pastor, yang mereka dapat karunia khusus, yaitu melalui Roh Kudus. Waktu mereka melakukan segala hal, mereka lakukan dengan nama Yesus. Nah, kalau orang sudah menggunakan nama Yesus, kalau dia hanya seorang nabi, atau dia hanya seorang utusan, gak mempan itu. Tapi karena dia adalah Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Hal yang mustahil menurut manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kalau saudara-saudaraku dari Muslim mengikuti peristiwa atau peristiwa kejadian ini, pasti saudara-saudara akan merasakan bahwa ada pengakuan terkait dengan keilahian atau ketuhanannya Tuhan Yesus. Seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah cerita tentang Yesus ini semua adalah misteri. Nah, misteri itu tidak bisa dipecahkan oleh manusia karena manusia terbatas. Maka konsep Trinitas, Tritunggal sampai hari ini masih bermasalah. Gitu. Maka siapa saja yang nanti akan berjumpa dengan Tuhan, dialah yang akan, kepadanya yang akan dinyatakan Tuhan itu sendiri, yaitu di surga. Begitu. Maka hari ini saya pribadi mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya menyebut namanya, segala sesuatu bisa terjadi dengan doa kepadanya. Apalagi kalau beliau hadir sendiri.
Nah, hari ini Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Tapi Tuhan tidak akan pernah datang kepada siapa yang tidak percaya kepada Dia. Maka firman ini disampaikan. Jadi kalau teman-teman tidak mempercayai Tuhan, tidak akan pernah nyampe kepada itu. Karena Dia adalah misteri. Nah, kalau Dia nabi, Dia tidak bisa seperti itu. Udah Pak?